Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya perlihatkan wujud dari benda pedang yang menancap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan zoom. Perhatikan. Nah, ini bukan rekayasa ya. Perhatikan loh. Ini bukan rekayasa. Jadi ini pedang zaman kuno yang ada warangkanya. Jadi ini masih ada warangkanya yang selongsongnya itu loh. Itu terus agak buka sedikit terlihat ya, mudah-mudahan. Jadi ini sama selongsongnya, ini berusia ratusan tahun menancap di sini. Terus perhatikan selongsongnya ya, itu agak ngodot sedikit, agak terbuka sedikit. Ini golongan apa ini? Raksasa. Ya. Saya menarik yang ada di Iya, betul. sampan yang situ. Iya. Sudah lama aku di situ tercantap. Ada yang sengaja yang memasukkan, yang menancapkan dia sungai itu. Suatu saat juara pendekar. Coba ceritakan lagi itu tentang sejarah pedang Waktu itu. dulu terjadi peperangan antar raja dan kerajaan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Maklum dulu siapa yang terkuat akan memperluas jajahannya, sehingga seorang pendekar ke suatu keilmuan yang dimasukkan ke suatu pedang. Saya yang datangnya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Alhamdulillah sedulur. Semoga kembali saya doakan buat saudara-saudaraku dimanapun berada, pecinta channel Padepokan Mataram Sakti, semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sapa dulu nih dulur-dulur pecinta subscriber Mataram Sakti yang ada di daerah Sumatera ya, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Kalimantan, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di seluruh pelosok negeri ya, baik di alam nyata ataupun alam gaib yang menyaksikan video saya ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bikin konten kembali. Ini kebetulan ada sesuatu yang menarik nih Pak Ian. Ada salah satu benda pusaka ya. Benda pusaka berupa pedang itu menancap di air ya, di daerah sungai, itu daerah Jombang ya. Daerah Jombang. Ini tepatnya daerah Jombang. Mungkin nanti orang-orang Jombang atau daerah Jombang mungkin tahu daerahnya, lokasi tepatnya sungai itu di daerah mana, mungkin bisa komen nanti. Ini saya melihat barusan di video di YouTube, ada yang eksplor ataupun ada yang berwisata gitu ya, menggali ataupun mungkin bahasanya mencari situs-situs ya, peninggalan dari zaman kerajaan. Ini pedangnya itu dia menancap di sungai itu, di mungkin airnya beberapa senti, berapa meter itu, jadi yang kelihatan cuma ininya Gagang. Iya, pegangannya itulah gitu ya. Jadi tapi ini unik ya bentuknya ya. Nanti kita coba kuak, mungkin goib atau kodamnya ya, kodamnya pedang itu kita tarik, kita cari tahu mungkin itu maksud dan tujuannya apa, kok ada di situ, siapa yang menancapkan,
atau mungkin di situ buat penyeimbang alam. Nanti kita coba kuak dari sisi goibnya, kita coba tarik mungkin yang mengetahui ataupun yang khodam yang ada di pedangnya itu. Kita di sini cuma untuk menggali aja ya informasi sejarah, mungkin itu peninggalan zaman kerajaan apa segala macam. Ya, dulu kembali lagi ini mediumisasi, kita menghadirkan goib. Jadi jangan percaya 100% kebenarannya, jadi penonton yang bijak, jadikan edukasi ya, jadikan edukasi, pembelajaran, hal yang positif kita ambil ya. Jadi ini alhamdulillah ketemu sama Pak Ian ya, nanti coba untuk tarik khodam ataupun goib yang mengetahui yang ada di bayangan atau di pikiran saya. Udah ada ya. Siap Pak Ian? Ya. Siap. Bismillah. Saya praktek dulu nih 7 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sang China masuk pada produk Muhammad diatur. Saya akan selama ini penyusup otomatis bisa masuk terpentar. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurcaya Nirwana, saya minta dihadirkan sosok goib khodam yang ada di benda pusaka yang saya bayangkan, yang ada di sungai daerah Jombang, yang saya bayangkan yang asli tertarik di tangan saya dan masuk ke tubuh mediator. Apabila ada penyusup, otomatis terpental, terpotong-potong masuk ke jahanam. Yang saya tarik dengan izin beliau Sang Yang Nurcaya Nirwana, sosok kodam pedang yang saya maksud tertarik di tangan saya. Allah. Selamat malam. Sinkron tubuh mediator. Wah, saya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Energinya terlalu besar kasihan tubuh mediator ya. Jadi mengecil 5% Allah. Ini golongan apa ini? Raksasa. Saya menarik yang ada di. Iya, betul. Sampai yang situ. Iya. Sudah lama aku di situ tercantap. Ada yang sengaja yang memasukkan, menancapkan dia sungai itu. Suatu saat juara pendekar. Oh. Saya yang diam di situ. Oh gitu. Raksasa besar. Sampai kodama pedang itu. Iya. Umurnya udah lama itu pedang itu. Udah. Berapa tahun? Wah, zaman kerajaan waktu perang. Masa-masa Kerajaan apa waktu itu? Majapahit. Iya, ini saya cuma pengen tahu sejarahnya, bukan untuk menggosip Anda ya, maaf ya sebelumnya dihadirkan di sini. Jawara. Oh gitu. Ya, pegangan juara keman pengasara. Oh. Dicantapkan ke sana sudah pernah. Tujuannya apa itu? Maksudnya kenapa dicantapkan di situ? Sudah selesai tugas beliau. Apakah enggak? Ditancapkan sana supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan perang lagi. Oh, gitu. Tapi saya kepingin perang lagi banyak. Siapa yang dibunuh? Supaya darahnya. Santan kodamnya pada membuat perang itu kekuatannya itu di situ awal mulanya. Semakin banyak makan darah semakin kuat tubuhku. Itu kok sampai sekarang itu belum bisa ditarik, belum ada yang menarik. Kenapa? Belum ada yang bisa nyabut itu, kenapa? Belum ada orang yang bisa, kenapa? Belum ada yang bisa. Itu emang buat siapa nantinya? Atau diperuntukkan buat siapa? Emang ada buat perjuangan kelak akhir zaman. buat? Anjing, pasukan Panji. Pasukan Panji, jangan berbohong lo ya. Ingat lo, konsentrasinya lo. Aku ingin mengabdi. Jadi selama itu belum ada yang bisa nyabut karena mungkin belum ada hak. Ya. Belum ada yang berhak untuk Haknya merawat atau ini. Ya, haknya belum ada yang bisa. Kecuali salah satu muridnya.
Salah satu murid dari beliau. Kalau diizinkan. Iya, buat perang. Loh, kita mah nggak butuh kayak gitu. Kecuali mungkin ya apa namanya, ya kita kan nggak pakai kayak gitu-gitu. Maunya saya begitu. Oh, banyak Anda gitu ya. Iya. Tapi saya sempurnakan dulu. Sampai pengen disempurnakan. Iya. Ya. Baik. Terima ya. Terima dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan izin dosa saya menyempurnakan mengislamkan sosok ibu depan saya, sosok raksasa di depan saya, atau dan izin dosa saya masuk. Kekuatan yang lama, keilmuan yang lama diganti. Semua keilmuan dulu. Semua keilmuannya. Jangan saya mana, semua kodam, semua hubungan, semua perjanjian sama leluhurnya, sama yang punya terpotong otomatis Allah. Sempurnakan syahadat dulu, kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak mengganggu ini. Yang halang-halangi semua yang menyerang otomatis terlempar Allah. Terprotek 1 meter, tidak ada yang bisa lebih dari itu. Semua perjanjian atau otomatis sudah terputus. Assalamualaikum. Ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Allah. Syariat hakikatnya masuk, wujudnya normal kembali seperti wujud manusia, memakai pakaian muslim. Senjata perangnya sudah lengkap, yang baru pasukan perangnya sudah ada lengkap, otomatis diganti yang baru. Tiba-tibanya menyala apabila berbohong, otomatis hampir dengan. Gimana rasanya? Enak. Alhamdulillah. Aku sudah berubah sekarang. Ini punya nama nggak sampean? Nama Mantara Banau. Mantara Banyu. Mantara Banyu, nama apa itu pedang? Aku tinggal di Serang. Mantara Banyu. Jadi sampai kodam yang di pedang itu ya? Iya, Mantara Banyu. Iya, Mantara Banyu. Ada keilmuan yang diam di sana, Mantara Banyu. Mantara Banyu. Pakai khusus perang dulu. Oh, dulu yang punya itu pendekar. Iya, Jawara itu ya. Ya, seperti panglima lah. Panglima yang punya itu. Iya. Sekarang sana sudah mungkin selesai. Aku ditancapkan di situ. Tidak diperlukan lagi. Sekarang aku sudah muslim. Saya ingin mengamalkan ajaran ini yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah, sampai jadi salah satu pasukannya nanti ya. Insya Allah. Sampai siap berperang di jalan gaibnya itu, berjuang. Itu pasukannya ada sampai ditarik dulu, sempurnakan semua. Jajak ya semua. Bayangkan. Tinggal ditarik aja. Tarik semua, taruh di depan, dimuslimkan semuanya, diajak semuanya. Shalom, terikat. Semua pasukannya dimuslimkan semuanya, termasuk jin goib yang dari situ. Silakan, nggak apa-apa, yang nggak mau mah biarin, yang mau aja dulu muslimkan semua, sadatkan. Ikuti semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah semua? Sang jangan masuk saat ke kamar masuk. Allah. Alhamdulillah. Ya mungkin udah waktunya ya sampai untuk disempurnakan ya. Ya makanya ada yang ekspor apa yang ke sana. Emang tujuannya mungkin sekarang
sama saya ditarik sampai memuslimkan sempurnakan itu ya. Allahu alam ya. Panas. Kenapa? Panas? Iya nah ini. Apanya? Badan. Kenapa? Oh, coba ditarik itu kotor-kotorannya di tubuhnya ini, radiator ini. Ini kan kemana bisa sakit, panas dingin tuh. Bukan Energi negatifnya. itu. Kenapa? Ngamalin Apa amalan apa? apa ikhlas. Oh, Ikhlas. iya nggak apa-apa. Ada panas berkeringat. Jadi dingin. Allah. Tapi sekarang udah sinkron. Oh tadinya, oh tadi Iya, panasnya. tadinya sebelum dimuslimkan. Iya kan saya hodam keilmuan dari pedang itu. Oh, tadi Anak sebelum- ini sudah mengamalkan surat Al-Ikhlas. Oh ya, ya, alhamdulillah. Coba ceritakan lagi itu tentang sejarah pedang Waktu itu. dulu terjadi peperangan antara raja dan kerajaan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Maklum dulu pan siapa yang terkuat akan memperluas jajahannya, sehingga seorang pendekar ke suatu keilmuan yang dimasukkan ke suatu pedang, saya yang datangnya ke sana. Ya, pedang tanpa tanding. Banyak korban yang sudah jatuh oleh pedang itu. Selesai perang, maka ditancapkan di situ. Maksud tujuannya supaya tidak orang yang mengetahui. Dulu sungai itu sangat dalam. Oh, disembunyikan. Nah, biar nggak ada orang disembunyikan yang sekarang. menyalahgunakan, ya. Debit airnya sudah berkurang. Sudah berkurang, makanya nampak. Iya. Itu kalau boleh tahu zaman kerajaan apa ya? Azara sama Majapahit dulu. Zaman kerajaan? Ya. Azara sama Majapahit. Kerajaan dulu untuk mengeluarkan luas kekuasaan. Gitu, ya. Itu kamu tadi bilang ada darah, ada sukma yang diamalkan. Kembalikan dulu itu. Tiap yang ditepas yang diputus otomatis kan. Hanya menempel. Sama. Sukma yang meninggal itu seolah-olah. Kembalikan semua itu. Oh iya. Keluarkan semua. Semua sukma yang kamu udah ambil itu. Saya ambil. Silakan kembali ke alamnya masing-masing. Masing-masing. Silakan maafkan saya. Maafkan saya sudah dipakai alat. Jadi sampai itu kuat karena darah, karena dari itu ya roh-roh. Semakin banyak membunuh, semakin kuat. Oh, semakin dipakai buat membunuh, buat ini semakin kuat. Ya, alhamdulillah. Sekarang udah muslim ya, nggak boleh gitu lagi. Amarahmu udah nggak ada itu, ada kedamaian. Dingin, baju berubah kokoh. Alhamdulillah. Putih. Tapi itu di situ nanti ada yang bakal pewarisnya nggak itu pedang itu? Ada yang bakal yang bisa nyabut nggak? Ya, untuk dipakai kemaslahatan nantinya. Oh, dipakai kemaslahatan. Tidak sembarang orang yang bisa, yang diizinkan oleh beliau. Iya, yang penting itu pedangnya udah dimuslimkan ya, kamu udah keluar ya. Biar nanti pedangnya nanti jadi sejarah ya, peninggalan. Iya. Jadi sampai kodam yang terkuat di situ. Ya, alhamdulillah itu mungkin ada yang eksplor ke situ, ada hikmahnya ya. Menunggu sebenarnya saya itu. Menunggu seperti begini. Iya. Menunggu. Iya, saya juga barusan tiba-tiba kok lihat video itu dan merasa tertarik pengen untuk menarik apa yang terjadi atau sejarahnya gimana. Ya mungkin udah sampai yang tertarik, mungkin udah waktunya ya untuk disempurnakan. Terima kasih kepada Anda, salah satu murid beliau. Iya. Nggak berani saya ngomong. Iya, sampai udah muslim, sampai tugaskan kembali di sana, cuman nggak boleh di pedangnya, di daerah situ aja ya. Tapi kan kerajaan di sana ya, nanti buat dakwah ya di sana ya, daerah sungai situ ya. Saya minta untuk bangunkan kerajaan buat sosok.
jin depan saya beserta pasukannya dan jin bawah saya menurut jalan Allah. Nah itu dulu ya tuh kerajaannya lengkap. Ya Semua. bentuknya seperti kerajaan dulu. Oh sama kayak yang dulu itu bentuknya ya. Tapi ada Tapi bagus. Terus saya kasih bendera Sang Indonesia di sana. Oh iya, gambar hitam. Iya, ada itu. Hitam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa sampean itu pasukannya beliau, nanti nggak ada yang berani, insya Allah. Sampean tugasnya di sana untuk syiar, mengislamkan daerah situ, memerangi kemusyrikan, termasuk dari jin-jin yang kafir, orang-orang yang berbuat jahat, ya, sampean bisik-bisik yang baik di sana, ya, berikan kemaslahatan buat lingkungan sama alam di situ, ya. Kalau bisa sembunyikan secara gaib. Oh gitu. Ya jangan didohirkan begitu, nanti takutnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya tidak kelihatan. Silakan Gus yang bisa. Iya. Supaya tidak kelihatan mata dohir aja. Iya. Sembunyikan secara gaib. Ya. Nanti misalkan bagi orang-orang yang melihat buruk nanti nggak bisa melihat ya. Hanya orang-orang yang mungkin mengerti sejarah boleh bisa melihat ada yang misalnya kain warna. Saya minta benda pusaka yang kita di sana. Apabila ada orang yang berniat jahat, otomatis tidak bisa melihatnya, terhijab. Hanya orang-orang bersih yang niatan baik untuk menggali mengeksplor sejarah yang bisa untuk mengetahui dan tidak bisa merusaknya. Ya, insya Allah ya nanti bagi orang-orang yang mungkin niatan jahat, buruk ataupun kan merusak ataupun dengan memiliki secara bukan milik haknya, insya Allah ya nanti disembunyikan secara goib, mereka dikabulkan penglihatannya. Saya juga akan menjaganya. Ya, mungkin suatu saat mungkin bagi yang berhak atau pewarisnya digunakan buat kemaslahatan gitu ya Mbak ya. Ya udah, itu aja Mbak. Kasihan raganya ini terlalu energinya besar banget ini. Iya besarnya yang sampai berkeringatan lagi. Ya udah ya, silakan pamit bawa pasukannya ya kembali ke sana ya. Silakan. Energinya besar banget dari awal. Silakan pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa tertinggal otomatis kembali. Yang luka-luka otomatis kembali sedia kalah. Rasul semuanya bersikap paling korimnya semuanya pulih sedia kalah biarlah bagi sholat. Energinya besar banget Pak Ian ya. Wish. Ya sampai berkeringat Pak Ian. Ya, saya merasakan itu dulu waktu menarik itu awal dasar banget energinya. Mungkin karena golongan kodamnya itu kan di pedangnya itu sosoknya raksasa ya, kuat ya, dari kuatnya dari mungkin dia selama ini dari perang itu dia darah segala macam besar banget sampai keringetan ya, padahal hujan ini di luar. Jadi energinya besar banget tadi yang masuk ke tubuhnya Pak Ian. Allah bisawab ya. Jadi kebenaran mutlak milik Allah ya, jadi penonton yang bijak ya. Semoga kita sebagai anak cucu yang tinggal di Nusantara ya menjaga melestarikan ya benda-benda pusaka peninggalan leluhur digunakan buat kemaslahatan umat. Kalau kita nggak punya hak untuk memiliki benda itu, jangan sekali-kali untuk mau nafsu untuk memilikinya ya. Jadi ada haknya, kalau kita bukan haknya jangan sekali-kali. Kita ditugaskan cuma buat menjaga melestarikan benda-benda pusaka leluhur kita ataupun alam sekitar kita, jangan sampai dirusak ya. Al-Wa'am Bishawab ya. Semoga setelah dimuslimkan yang barusan kodam yang ada di pedang yang ada di daerah Jombang itu menjadi memberikan energi negatif ya, positif ya, nantinya yang negatifnya otomatis dibuang ataupun disingkirkan ataupun diganti dengan energi yang positif ya, jadi buat kemaslahatan umat juga. Jadi semoga orang-orang yang punya niatan buruk insya Allah dikaburkan ya penglihatannya ya, jadi sehingga mungkin ya minimal nggak bisa melihat ada keberadaan benda itulah, kecuali orang-orang yang batinnya bersih ya. Insya Allah Allah bisawab ya. Dulu itu aja mungkin menguak mitos benda pusaka pedang yang ada di daerah Jombang. Itu aja mungkin Pak Ian. Sehat udah enakan. Udah besar banget energinya ya. Saya dan Pak Ian pamit, jangan lupa like,
share, komen, subscribe pada Padepokan Mataram Sakti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.